Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Benar atau salah yang saya katakan, saya tidak peduli. Ini kali terakhir. Untuk itu, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Maaf, bahasa saya terlalu bertele-tele. Baik, saya mulai saja. Nama saya Sumarah. Umur sekitar 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Jangan meneriaki Hu dulu. Ya, memang saya babu. Menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan saya. Sejak kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah saya. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka serta tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu kelas, di bangku madrasah. Saat itu, Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, "Ayo, dikeluarkan alat tulisnya. Semuanya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu harus dihapus dan dilarang untuk berkembang lagi. Seluruh antek PKI pun dihukum." Tiba-tiba dari arah belakang bangku saya terdengar suara setengah berbisik tapi jelas saya dengar. Oh potong, jangan berisik. Sini. Tahu gak sih, Bapak Sumarah itu PKI itu? Wih, ngawur kamu ini, jangan sembarangan. Tapi apa iya? Bener kok ini? Hah? Jangan berisik. Itu loh, anak orang Cidoanya menoleh ke arah sini. Kamu itu. Kelas. Seperti terkena siraman air panas. Hatiku meradang, sakit dan nyeri sekali. Tapi apa yang ku dengar di kelas menjadi pertanyaan besar di kepalaku. Dan pertanyaan itu tentang kebenaran bahwa Bapak itu PKI terjawab ketika aku bertanya kepada si Mbah. Mbah, apa benar toh Bapak itu PKI?
itu, Nduk, kerjaannya cuma deres kelapa dan ngusir Anda. Nah, tapi pernah suatu ketika bapakmu itu datang bersama Pak Wasto dengan 2 teman lainnya. Lalu mereka melihat simbokmu itu membuat gula di dapur dan menanyakan akan dibawa kemana gula-gula itu. Ya jelas, kami kan selalu mengantarkannya kepada Pak Lurah toh. Oh, lalu Nduk, mereka itu menawarkan akan menampung gula-gula itu dengan harga yang lebih tinggi. Ya jelas kami mau. Tapi setelah itu Pak Lurah bertanya kepada simbahmu. Lena, mantu sampean itu sering menyetorkan gula ke koperasinya PKI toh? Ngapunten, Den. Pokok Suliman itu menyetorkannya kepada Denwasto. Iya. Nah, Dok, setelah 2 malam setelah itu, pada suatu malam, Pak Lurah itu datang ke rumah ini. Ya, datang bersama 2 orang tentara, Dok. Tiba-tiba, Hei, orang-orang bilang Suliman itu antek. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Ya. Dan pada malam itu Bapak diciduk dan dipenjara. selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbok tak mengizinkan saya untuk bersekolah lagi. Ya, meskipun nilai ijazah saya bagus. Kata orang-orang, pendidikan itu dapat membebaskan diri dari keterjepitan, dan saya percaya itu. Lalu saya hafalkan teori Archimedes, teori Lavoisier, teori Einstein, saya hafalkan perihal dikotil monokotil, saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45, mulai dari pembukaan, pasal-pasalnya, ayat-ayat, sampai ke titik komane. Dan yang paling ku hafal, butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan juga golongan. Kita tidak boleh hidup poros. Kita tidak boleh ini. Kita harus ini. Kita harus begini, begitu, begini. Kenyataannya, semua menjadi bukan. Dan saya tetap menjadi babu. Waktu itu saya pernah bekerja pada seorang majikan. Dan ketika majikan saya pergi, cuaca saat itu hujan turun deras sekali dan saya tertidur. Tapi ternyata pakaian yang saya jemur basah dan kotor sebagian. Ya, lalu ketika majikan saya pulang, bukan hanya cacian dan pukul saja yang saya terima. Gaji 2 bulan saya juga dipotong. Ampun Pak, Pak, ampun Pak.
setelah itu, saya terus mencari pekerjaan yang layak. Tapi tetap saja terjegal. Karena bayangan nama Bapak selalu berada di belakang nama saya. Bayangan Bapak selalu menggelapkan saya. Saya pernah mencari surat keterangan diri terbebas dari ormas terlarang. Itu merupakan salah satu syarat untuk mendaftar ke PNS. Dan saat itu, saya ingat betul kata-kata Pak Lurah. Apa, Dok? Hah? Surat? Waduh. Kamu ini tahu betul toh persoalan ini? Hah? Siapa bapakmu? Wadah, aku benar-benar tidak berani untuk memberikan keterangan yang kau minta. Gundulku, Nduk taruhani gundulku. Pak, di mana engkau, Pak? Di mana engkau? Aku ingin kau ada, Pak. Ketiadaanmu benar-benar membuat aku gugup dan takut. Jika benar bapakku bersalah, lantas apa iya? Kami semua yang harus menanggung dosa itu selamanya, ha? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri, ha? Saya juga pernah bekerja pada seorang juragan beras di ibu kota. Bujurwati namanya. Saat saya bekerja pada juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Sumarah. Dan saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi. Seorang tentara. Mas Edi selalu mengantarkan beras-beras jatah para tentara untuk dijual lagi kepada istri komandannya Mas Edi. Tetapi Mas Edi mundur secara teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jada jika memiliki istri seperti saya. Ya, lagi dan lagi, bayangan nama Bapak selalu berada di belakang nama saya dan menggelapkan saya. Setelah itu, Simbo suatu sore berkata kepada saya, Som, kamu itu apa ndak mau toh kerja ke Arab?
Lihat si Kona itu. Pulang dari Arab. Rumahnya jadi gedung magreng-magreng. Bisa beli motor, bisa beli kebo. Tapi Mbok, bagaimana caranya? Dan mau dari mana biayanya? Ya. Lalu segala sesuatunya kami urus. Melalui perantara seorang calo, saya dapat mendaftar menjadi TKW. Seluruh persyaratan saya penuhi hingga biaya tetek bengek lainnya. Yang panjang betul prosesnya. Tapi saya tahu, saya ngerti. Memang harus begitu caranya. Dan jadilah saya Sumarah binti Suliman, TKW asal Indonesia, dengan predikat yang tertinggi menjadi budak di negeri orang. Semuanya bisa saya dapatkan dengan uang. Mana cerita Pak Kasirin guru madrasah saya yang mengatakan bahwa pribadi bangsa Indonesia itu adiluhung, gotong royong, ramah tamah? Mana? Pada kenyataannya, Sumarah tetap saja kandas. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan, setengah belak dan tidak berani mendongakkan kepala saya. Dan sekarang di negeri orang, saya menjadi budak. Di negeri orang, saya hilangkan kisah cinta saya. Saya hapuskan seluruh kenangan manis, pahit, getir masa remaja saya. Saya pikir saya akan berubah. Saya pikir saya akan bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata tidak. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya selama setahun hilang dengan alasan yang tidak masuk akal dan lepas. Dan bencana itu, saya diperkosa. Seperti budak hina yang layak didatangkan. Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba.
bengakkan kepala saya. Saya ludahi muka orang-orang yang sudah membinasakan saya. Dan saya raih pisau tajam. Ya, saya raih pisau tajam. Kemudian majikan itu saya bunuh. Bertahun-tahun saya tidak pernah berbuat salah, tetapi selalu disalahkan. Dan sekarang dengan berani saya berbuat salah, salah yang sesungguhnya. Dewan Hakim yang terhormat, bagi saya, perjuangan, harapan, dan juga penderitaan semua ada resikonya. Dan semua membutuhkan keberanian. Senang, sakit, dosa, pahala juga sama. Semua ada resikonya. Dan dengan berani, saya tahu saya melakukan kesalahan. Saya Sumarah. Dan saya siap mati.